Sebuah kota selama T tahun perkiraan jumlah penduduknya dapat dinyatakan oleh fungsi P sama dengan 12.000 per 3 tambah T kuadrat tambah 35.000. Perkiraan jumlah penduduknya dalam jangka waktu yang sangat lama di masa yang akan datang adalah, karena yang mau dicari adalah perkiraan jumlah penduduk dalam jangka waktu yang sangat lama di masa yang akan datang. Jadi ini pakai rumus limit X mendekati tak hingga dari fungsi P, yaitu yang diketahui 12.000 per 3 ditambah T kuadrat lalu ditambah 35.000. Sekarang lanjut, yaitu limit X mendekati tak hingga 12.000 lalu per, di sini ada dua suku dikuadratkan. Cara kerjanya yaitu pangkat kali pangkat. Kita kerja yang duluan, yang depan, yaitu 3 pangkat 2 dapat 9, lalu kali, yaitu 2 kali 3 6 kali T, maka dapat 6T. Dan terakhir yaitu T pangkat 2, jadi T kuadrat. Belakang tambah 35.000. Sekarang lanjutnya yaitu kita pakai rumus yang di sebelah ini, yaitu jika derajat fx lebih kecil dari derajat gx, maka limit x mendekati tak hingga dari fx per gx itu nilainya adalah 0. Artinya apa? Kita harus lihat yang bagian fx dengan bagian gx. Fx di bagian pembilang, gx di bagian penyebut. Maka kita cek yang bagian atasnya yaitu pembilang, itu pangkat tertingginya adalah T pangkat 0. Karena kalau nggak ditulis variabel itu adalah T pangkat 0. Dan yang bagian bawah, yang bagian penyebut, di sini pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Jadi sesuai rumus di sini, jika derajat fx lebih kecil dari derajat gx, yaitu yang fx ini derajatnya itu 0, pangkat tertinggi 0, dan untuk yang gx pangkat tertingginya adalah 2. Jika derajat fx kurang dari derajat gx, maka hasilnya adalah 0. Jadi hasil di sini itu langsung menghasilkan 0 ditambah 35.000. Jadi hasilnya adalah 35.000. Maka jawabannya terletak di bagian C. Lanjut soal berikutnya. 17. Jika sin alfa 12 per 13 dengan alfa lancip, maka sin 2 alfa ditambah cos 2 alfa adalah, angka pertama kita harus buat segitiga dulu untuk sifat sin alfa ini. Langkah 1, sin alfa sama dengan 12 per 13. Sin itu rumusnya adalah sin D lalu mi. D ini artinya depan, mi ini artinya miring. Kita gantikan ke dalam segitiga dulu, yaitu gambar segitiga. Dengan segitiga ini adalah siku-siku. Anggap kalau alfa letak di sini, depannya adalah 12, miringnya adalah 13. Maka kita harus cari lewat Pitagoras supaya dapat yang bawah. Jadi langkah Pitagoras, C kuadrat A kuadrat B kuadrat. C itu untuk miring, jadi 13 kuadrat sama dengan A 12 kuadrat ditambah B kuadrat. 13 kuadrat dapat 169 sama dengan 12 kuadrat 144 ditambah B kuadrat. Pindah ke sebelah menjadi kurang. 169 kurang 144 sama dengan B kuadrat. Jadi dapat yaitu 25 sama dengan B kuadrat, pindah jadi akar. Akar 25 sama dengan B, jadi 5 adalah B. Artinya kita dapat ukuran 5 itu terletak di sini, itu setelah lewat cara Pitagoras.
Lanjut, sekarang kita lihat langkah kedua, yaitu cari yang diminta. Yang diminta itu nilai sin 2 alfa ditambah cos 2 alfa. Sebenarnya sin 2 alfa itu memenuhi rumus ganda, yaitu yang di sini. Ini rumus saya sediain di bagian kiri ini. Sin ganda yaitu sin 2 alfa itu rumusnya adalah 2 sin alfa lalu cos alfa ditambah ini cos 2 alfa adalah rumus ganda kosinus. Rumus ganda kosinus itu ada 3, kita bisa pilih salah satu. Karena soal udah sediain yang sin, jadi saya pakai yang rumus sin saja. Jadi cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Jadi yang cos 2 alfa ini udah diganti menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Sekarang kita ganti 2 dikali sin alfa, yaitu yang alfa di sini itu sin demi. Singkatan dari sin itu sin demi. Maka 12 per 13 dikali cos alfa adalah cos sami, samping dengan miring. Jadi sampingnya 5 lalu miringnya 13 ditambah 1 dikurang 2 buka kurung sin alfa, yaitu alfa di sini yaitu sin demi 12 per 13 lalu dikuadratkan tutup. Lalu bagian di sini kita bisa perkalian dulu. 2 kali 5 itu dapat 10, 10 kali 12 dapat 120 per 13 kali 13 169. Lalu tambah bagian belakang 1 dikurang 2 buka kurung 12 pangkat 2 144 per 13 pangkat 2 169 tutup. Lalu 120 per 169 tambah 1 dikurang 2 kali 144 maka dapat 288 per 169. Maka ini disamakan penyebut yang bagian dalam kurung. Bagian dalam kurung kalau disamakan penyebut maka samakan ke 169. Karena di sini nggak ditulis itu per 1, maka kita samakan penyebut ke 169. 169 dibagi 1 169 dikali 1 169. 169 dibagi 169 1 dikali 288 288. Lanjut lagi 120 per 169 ditambah ini dibuka kurung, jadi nanti 169 per 169 dikurang 288 per 169. Hasil akhir tinggal 1 per 169. Maka jawabannya terletak di bagian D. Lanjut soal berikutnya. 18. Persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 6x tambah 4y kurang 12 sama dengan 0 di titik x7 dan y-5 adalah di sini pilihan gandanya. Jika kita disuruh cari persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik dan ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran, maka kita harus pakai rumus di sini, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Maka kita bisa dapat a adalah min 6, lalu b adalah positif 4 dan c adalah min 12. Ini dapat nilai a, b dengan c. Setelah dapat nilai a, b, c, kita bisa masuk ke rumus di sini, yaitu x1x ditambah y1y ditambah setengah a buka kurung x1 ditambah x ditambah setengah b y1 ditambah y lalu ditambah c sama dengan 0. x1 itu didapat dari yang bagian sini, yaitu titik di sini, yaitu x7
X, lalu Y1 itu adalah min 5 Y, lalu ditambah setengah dikali A yaitu min 6, lalu buka kurung X1 ditambah X. X1 adalah 7, lalu ditambah X ditambah setengah B, nilai B adalah 4. Maka lalu buka kurung Y1 adalah min 5 ditambah Y, baru terakhir ditambah C yaitu nilai min 12 sama dengan 0. Sekarang kita tinggal jabarkan 7X, lalu ini min 5Y, lalu bagian sini bisa coret setengah dikali min 6 dapat min 3, lalu buka kurung 7 ditambah X, lalu setengah dikali 4 maka dapat positif 2, buka kurung min 5 ditambah Y, terakhir min 12 sama dengan 0. 7X dikurang 5Y, lalu min 3 dikali 7 dapat min 21. Min 3 dikali X dapat min 3X. Lalu 2 kali min 5 dapat min 10. 2 kali Y dapat positif 2Y. Terakhir min 12 sama dengan 0. Kita cari yang sejenis yaitu X dengan X. 7X dikurang 3X maka dapat 4X. Min 5Y lalu positif 2Y maka min 3Y. Terakhir tinggal angka min 21, min 10 maka dapat min 31. Min 31 lalu min 12 lagi maka dapat min 43 sama dengan 0. Sesuai yang di pilihan ganda maka X dengan Y bersamaan, lalu angka pindah ke ruas kanan. Jadi pindah. Sekarang lanjut. 4X dikurang 3Y sama dengan min 43 dipindah menjadi positif 43. Maka hasilnya adalah 4X kurang 3Y sama dengan 43. Jawabannya ada di A. Lanjut soal berikutnya. 19. Himpunan penyelesaian persamaan sin 3X tambah 30 sama dengan setengah akar 2 pada interval 0 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 180 adalah di sini karena dikasih yang persamaan sinus, jadi kita ada dua rumus yaitu di bagian sini sin X sama dengan sin A. Nanti kita jabarkan dua rumusnya di bawah, lalu kita harus cari dulu yaitu sin 3X ditambah 30 sama dengan bagian setengah akar 2. Kita cari dulu sin berapa bisa menghasilkan setengah akar 2. Jadi sin 45 derajat ini harus 45 derajat, maka baru bisa menghasilkan setengah akar 2. Karena di sini soalnya bertanda positif, maka kita pilih di kuadran 1. Kalau positif itu untuk sinus itu terletak di kuadran 1 sama kuadran 2. Jadi kita pilih salah satu yaitu kuadran 1. Kuadran 1 yaitu theta, maka nilainya adalah 45 derajat. Di sini 45 derajat yang kita gantikan ke bagian ruas kanan yaitu sin 45 derajat. Jadi yang bagian di sini tinggal turun, lalu yang setengah akar 2 kita ubah menjadi sin 45. Setelah dapat persamaan ini, kita lanjut ke rumus yaitu yang pertama sin X sama dengan sin A dijabarkan menjadi X sama dengan A ditambah K kali 360. Jadi yang pertama 3X ditambah 30 sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360, yaitu yang bagian ini tetap turun, lalu yang bagian ini turun di bagian sini. Lalu kita pindah dulu supaya nanti dia sisa X. Jadi 3X dibiarin sama dengan 30 nya pindah, 45 dikurang 30 lalu ditambah K kali 360. 3X sama dengan 45 dikurang 30 dapat 15 derajat ditambah K kali 360.
Di sini kali 3 pindah ke sebelah maka menjadi bagi. X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 360 derajat dibagi 3. Maka X dapat 15 derajat dibagi 3 dapat 5 derajat ditambah K kali 360 dibagi 3 maka dapat 120 derajat. Langkah pertama yaitu kita cari nilai K. Jika K nilai 0, maksudnya K di sini ganti 0. Jadi 0 kali 120 itu 0. 0 ditambah 5 derajat maka tetap 5 derajat. Sekarang K yang kedua. Jika K 1, X sama dengan, kalau K nya ganti 1 kali 120 maka 120. 120 ditambah 5 dapat 125. Ini masih termasuk batasan karena batasannya itu dari 0 sampai 180. Jadi sampai 125 masih boleh. Kita lanjut jika K 2. Jika K 2 kita masuk ke rumus. Itu K kalau 2 kali 120 maka 240. 240 ditambah 5 maka dapat 245. 245 ini tidak memenuhi batasan, jadi ini tidak termasuk jawaban. Sekarang kita masuk rumus yang kedua. Rumus yang kedua yaitu yang rumus di bawahnya. X sama dengan 180 dikurang A. Jadi kita harus ganti ini. Ini harus tulis tetap 3X tambah 30 sama dengan, untuk yang ruas kanan ini harus nanti pakai 180 kurang alfa. Jadi 180 dikurang 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. 3X ditambah 30 sama dengan 180 kurang 45 dapat 135 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita pindahin 30 ke sebelah. 135 derajat dikurang 30 lalu ditambah K kali 360 derajat. 3X sama dengan 135 dikurang 30 dapat 105 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kali pindah jadi bagi. 105 derajat ditambah K kali 360 derajat dibagi 3. X sama dengan 105 dibagi 3 maka dapat 35 derajat ditambah K kali 360 dibagi 3 maka dapat 120 derajat. Pertama, jika K nilai 0 maka X, kalau K ini adalah 0 dikali 120 tetap 0. 0 ditambah 35 maka dapat 35 derajat, masih batasan. Sekarang kalau K1, X sama dengan K kalau 1 dikali 120 ditambah 35 maka dapat 155. 155 masih berada di dalam batasan. Sekarang kita cek jika K2. Jika K2 2 dikali 120 maka dapat 240. 240 ditambah 35 dapat 275. 275 ini lewat dari batasan, jadi tidak termasuk himpunan penyelesaian. Maka jawaban kita ada di 5 derajat, 125 derajat, lalu 35 derajat, 155 derajat. Maka langkah 3, himpunan penyelesaian adalah, biasanya kita susun dari kecil dulu, yaitu mulai dari 5 derajat, setelah itu 35 derajat, setelah itu 125 derajat, dan terakhir adalah 155 derajat. Maka jawabannya terletak di bagian D. Lanjut soal berikutnya. 20. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika sin A kali sin C sama dengan 1/10 dan cos buka kurung A kurang C sama dengan 2/5X, nilai X yang memenuhi adalah, langkah pertama
kita lihat dulu, karena di sini ada bilang segitiga ABC itu siku-siku di B. Maka kita bisa buat dulu sebuah segitiga, lalu siku-sikunya di B. Lalu ini A, ini C. Maka memenuhi persamaan, yaitu jika sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu pasti menghasilkan 180 derajat. Karena sifat sebuah segitiga, jumlah seluruh sudutnya itu 180. Karena B adalah sudut siku-siku, jadi B diganti ke 90 derajat. Ditambah C sama dengan 180. Kita pindahkan yang 90 ke sebelah, maka A ditambah C sama dengan 180 dikurang 90 derajat. A ditambah C sama dengan sisa 90 derajat. Di sini kita sediain rumus, yaitu cos alfa plus minus beta itu menghasilkan rumus cos alfa cos beta minus plus sin alfa sin beta. Kenapa pakai rumus ini? Karena nanti pertanyaan terakhir kita disuruh cari yang cos A kurang C. Maka nanti kita ada pakai rumus yang cos. Lalu untuk langkah pertama ini kita pakai yang penjumlahan dulu supaya nanti bisa dapat nilai cos alfa cos beta. Jadi kita coba ganti A tambah C sama dengan 90 derajat. Sekarang bagian kiri kita tambah cos A tambah C. Maka di kanan itu harus ikut cos 90 derajat. Lalu kita jabarkan sesuai rumus di sini. Cos alfa tambah cos A ditambah C maka menghasilkan cos A cos C. Lalu ini tanda tambah, maka di sini harus ganti kurang. Karena di sini kalau tambah ini harus ganti kurang, maka kurang sesuai rumus sin A dengan sin C sama dengan cos 90 itu nilainya adalah 0. Lanjut, cos A dikali cos C dikurang sin A kali sin C itu terletak di bagian diketahui. Sin A dikali sin C itu nilainya adalah 1/10 sama dengan 0. Maka cos A dikali cos cos C sama dengan min 1/10 pindah ke sebelah positif 1/10. Ini dapat salah satu nilai dari cos A kali cos C. Setelah dapat langkah pertama ini, kita lanjut langkah kedua. Karena soalnya dia ada kasih diketahui yang jenis kurang, maka kita bisa tulis cos A kurang C sama dengan 2/5x. Kalau untuk rumus kurang nanti kita tinggal ganti ke tambah. Ingat ini rumus cos buka kurung alfa kurang beta, maka yang bagian tengah ini nanti ganti ke tambah. Jadi cos A dikurang C, maka rumusnya menghasilkan cos A cos C. Tapi ingat ini tanda tengah itu min, maka kita ganti ke plus sesuai tanda di sini. Kalau kita pilih min yang di bawah, maka nanti kita harus pilih plus yang di bawah. Jadi cos A cos C ditambah sesuai rumus sin A sin C sama dengan 2/5x. Cos A cos C nilainya adalah 1/10 ditambah sin A sin C nilainya adalah 1/10 sama dengan 2/5x. 1/10 ditambah 1/10 maka dapat 2/10 sama dengan 2/5x. Di sini tanda kali kita pindah ke sebelah jadi dibagi. 2/10 dibagi 2/5 sama dengan x. Dipindah jadi bagi. Ubah ke kali, yaitu 2/10 kali 5/2 sama dengan x. Kita coret. Bagi 2 1 bagi 2 1 bagi 5 1 bagi 5 2. Maka hasilnya adalah 1/2 sama dengan x. Maka nilai x yaitu setengah. Jawabannya di bagian D.